Pertama, kami panjatkan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga pada malam hari ini kita semua masih bisa mensyukuri nikmat Allah, terbukti masih bisa menghadiri acara pembekalan KKP tahun 2020-2021 Universitas Muhammadiyah Banten. Yang saya hormati Bapak Makmun Johari MKom selaku Dekan Fakultas Teknik dan Komputer dan moderator yang saya hormati serta mahasiswa yang kami cintai. Pada masa-masa akhir studi saudara-saudari mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Banten itu akan diadakan KKP, kuliah kerja praktek atau KKN. Dan sekarang ini masih KKP, ini merupakan suatu transisi bahwa mungkin saudara 2/3 itu kuliah masih membawa nama STIMIK Muhammadiyah Banten, namun akhir-akhir mulai tahun 2020 mungkin sudah selesai mungkin teorinya, yaitu memakai alma mater Universitas Muhammadiyah Banten. Jadi ini transisi. Dan alhamdulillah pada masa-masa pandemi SK UM Banten yang kita singkat dengan UM Banten telah terbit yaitu tanggal 8 Juli 2020 sehingga saudara nanti pada akhir studinya akan dapat ijazah kalau sampai selesai yaitu dari Universitas Muhammadiyah Banten. Bapak Ibu atau saudara-saudara yang kami hormati, perlu kita sampaikan bahwa dari berdirinya STIMIK Muhammadiyah Banten dari tahun 2008 karena alian dari AMIK 2010 sudah meluluskan S1 karena ada studi lanjut dari AMIK, maka disitulah sudah mulai KKP. Sampai saat ini juga belum ada KKN. Insya Allah di tahun-tahun akan datang karena sudah universitas, nanti ada namanya KKN dalam situasi yang memungkinkan. Oleh karena itu, saudara ini suatu hal yang sangat luar biasa. Mungkin adik kelas nanti mungkin KKN. Satu saat kalau situasi memungkinkan KKP. Kami harapkan suatu saat nanti KKN. KKN itu memang menyentuh di masyarakat, sedangkan yang sudah kerja disesuaikan waktunya. Mudah-mudahan dengan adanya KKP nanti setelah pembekalan dari dekan, mahasiswa ini akan melakukan suatu kegiatan di perusahaan dan itu hasilnya bisa jadikan skripsi nanti sehingga akan cepat. Maka dari itu kami harap sebagai rektor menyampaikan sungguh-sungguhlah saudara melakukan KKP bagi yang belum bekerja, insya Allah saudara nanti akan ditarik di perusahaan tersebut kalau memang menunjukkan kualitas KKP saudara nanti. Begitu pula yang sudah bekerja nanti akan dapat nilai tambah, akan mempercepat skripsi saudara sehingga apa yang saudara impikan 4 tahun selesai mata dalam mencapai gelar sarjana maupun yang diploma. Itu arahan dan kami sampaikan juga kepada para mahasiswa, nanti kalau melakukan KP, itu kan akan memakai jasa alma mater. Jadi bagi saudara yang masih jasa alma mater logonya STIMIK, mintalah logo di kampus yang UM Banten. Kemarin Bapak juga minta logo UM Banten. Maka dari itu, jangan sampai nanti saudara melakukan KP itu masih memakai jasa alma mater STIMIK. Walaupun saudara itu dari STIMIK dulu asal mulanya, tapi ini kan sudah ada SK yang baru. Jadi sambil mengenalkan, ini UM Banten sekarang nambah dari 20 menjadi 7 prodi dan ada teknik informatika dan saudara masih sistem informasi. Oleh karena itu, pesannya pertama yaitu jagalah nama alma mater dan berinstitut atau berperilakulah baik sehingga tidak menjadi gaduh mencemarkan nama alma mater. Itu yang pertama. Yang kedua, sungguh-sungguhlah dalam melakukan KKP dan teruslah
melakukan kepada pembimbing supaya hasil dari KP itu menjadi skripsi dan lebih cepat. Itu yang pesan dari kami selaku rektor. Mudah-mudahan ini nanti saudara bisa lancar sesuai apa yang diprogramkan oleh akademik, dan kami atas nama pimpinan mohon maaf selama penyelenggaraan kuliah kalau memang kurang berkenan. Memang kampus kita ini masih berpindah-pindah, sekarang sudah memiliki tahun 2019 memiliki, dan insya Allah kedepannya itu sebagai kampus alternatif Untirta. Itu aja yang dapat saya sampaikan, dan selamat mengikuti pembekalan KKP 2020-2001. Saya nanti Pak Makmun mohon maaf karena ada acara lain juga ini di kampung. Mohon maaf tidak bisa meneruskan, dan saya nanti setelah acara sambutan ini mohon pamit karena sudah ada yang menunggu, dan itu aja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Partono Siswo Suharjo atas sambutannya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Untuk selanjutnya yaitu memasuki acara inti, yakni pemaparan materi teknis KKP yang akan diberikan oleh Bapak Makmun Johari, MKom, selaku Dekan Universitas Muhammadiyah Banten. Untuk waktu dan tempatnya dipersilahkan, Pak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk host ini share screen. Sudah open, Pak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Pak Partono Siswo Suharjo selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Banten. Terima kasih atas tempatnya. Yang terhormat moderator Mas Yudi. Kemudian yang kami cintai mahasiswa, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Banten. Baik, kita langsung aja untuk mempersingkat waktu untuk pembekalan kuliah kerja praktik ya. Jadi untuk tahun ajaran 2021-2022 ini masih menggunakan KKP, kuliah kerja praktik. Pada dasarnya dari akademik sudah mengusahakan kita akan menggunakan KKN, tetapi kita belum dapat izin belum dapat surat izin atau rekomendasi dari Satgas. Karena pada dasarnya kalau misalkan kita dilaksanakannya KKN, itu harus ada surat izin dari Satgas, surat izin dari pemerintah atau pemerintah daerah setempat, terutama untuk penempatannya itu di desa-desa ya. Itu yang kedua. Yang ketiga itu dari sisi biaya. Dari sisi biaya untuk KKN itu ternyata budgetnya lumayan besar karena harus ditempatkan di desa-desa yang terpencil istilahnya. Itu memakan waktu kurang lebih antara 3 bulan. Maka dari itu untuk tahun ajaran 2021-2022 kita masih menggunakan KKP atau kuliah kerja praktek. Untuk kuliah kerja praktek ini sebagai syarat kelulusan, sebagai KKP, nilai KKP ini nanti sebagai syarat untuk ujian skripsi. Ya, untuk ujian skripsi syaratnya harus nilainya minimal C. Ya, minimal nilainya C, tidak boleh ada nilai D atau nilai E. Itu syarat ujian skripsi. Jadi kalau kita lihat dari persyaratan oke.
Oke, untuk persyaratan mahasiswa dalam melaksanakan KKP itu salah satu syaratnya tidak boleh ada nilai E pada semester yang sudah diambil, kemudian minimal lulus SKS atau 100 SKS dengan IPK minimal 2,75. Ya, kemudian sudah mencantumkan mata kuliah KKP pada KRS, nanti ada memiliki surat penerimaan atau izin pelaksanaan dari tempat KKP. Kemudian KKP harus sesuai dengan bidang ilmu pada program studi yang bersangkutan. Nah, tempat dan materi tempat dan materi KKP itu bisa direkomendasikan oleh dosen pembimbing atau ketua program studi. Atau misalkan dari mahasiswa itu sendiri, silakan. Itu tergantung dari mahasiswanya. Kemudian kalau kita lihat dari tadi kan ini nih KKP. Jadi kuliah KKP itu kuliah beda antara magang ya. Kalau bentuknya seperti kayak magang, itu bentuk belajar dan melatih keterampilan pada dunia kerja yang lebih menekankan pada praktik daripada teori. Jadi di sini dilakukan ada proses magang. Nah, magang pada suatu tempat, kemudian tempat hasil dari magang itu dilaporkan dalam bentuk kuliah praktik. Nah, laporan kuliah praktik itulah yang hasil akhir dari KKP. Kemudian ada observasi. Observasi itu metode pengumpulan data di mana peneliti atau kolaborasinya mencatat informasi yang mereka saksikan selama penelitian. Jadi maksudnya pada saat kita dilakukan magang, misalkan mahasiswa itu ditempatkan magang di suatu tempat, nah itu dicatat. Jadi dicatat, dikumpulkan datanya, kemudian dicantumkan di dalam laporan KP-nya. Nah, kemudian maksud dan tujuannya itu harapannya dapat memberikan pengalaman bagi mahasiswa untuk menerapkan dan memperluas wawasan penerapan teori dan pengetahuan yang telah diterimanya di dalam perkuliahan pada kegiatan nyata di bidang studi masing-masing. Ini ada tujuannya agar mahasiswa mudah beradaptasi dengan lingkungan kerja setelah menyelesaikan pendidikannya. Ini maksud dan tujuannya. Nah, kalau kita lihat di jadwal KKP ya, di sini ada time sheet-nya. Jadi KKP itu dilaksanakan kurang lebih 6 bulan. KKP dilaksanakan kurang lebih 6 bulan. Ini kalau kita lihat dari time sheet ini jadwalnya, jadi nanti dimulai di minggu ketiga September. Jadi awal masuknya tahun ajaran untuk semester gasal itu kurang lebih di minggu ketiga September. Itu harus sudah mulai. Nah, kemudian mengumpulkan data. Pengumpulan data itu ada data persiapan ya. Persiapan contohnya kayak surat izin untuk KP, kemudian observasi kira-kira tempatnya di mana. Itu kurang lebih 1 bulan. Penempatannya mau di mana? Misalkan Pak saya sudah kerja, apakah boleh di tempat kerja? Boleh, silakan. Lingkupnya adalah suatu organisasi, baik yang terkecil, mau di perangkat desa atau di instansi pemerintahan atau di perusahaan. Itu tempatnya silakan. Itu dikumpulkan dari model persiapannya. Kemudian dalam persiapan ini yang perlu dilakukan adalah ada proses surat izin ya. Ada surat izin dari akademik. Nanti mahasiswa minta surat izin bahwa mahasiswa ini akan dilaksanakan di tempat A misalkan. Nah itu harus ada izinnya. Nah kalau syukur-syukur kurang dari 1 bulan, itu prosedurnya kurang dari 1 bulan itu bagus. Misalnya sudah punya tempat nih, sudah punya tempat untuk KP-nya, jadi silahkan langsung, nggak harus nunggu 1 bulan. Ini hanya time sheet-nya aja, jadi ini tentatif. Kalau misalkan bisa kurang 1 bulan silahkan, itu lebih cepat lebih bagus. Ya, udah langsung start.
Nah, itu bisa dikumpulkan datanya. Dikumpulkan datanya dalam artian kita bisa mengobservasi kira-kira apa yang perlu dilaksanakan, yang perlu dicatat, dirangkum, kemudian dituliskan dalam laporan KP. Nah, setelah pengumpulan data, kalian bisa lakukan penulisannya, penulisan laporannya. Nah, penulisan laporan ini kemudian bisa langsung melakukan bimbingan ke dosen pembimbingnya. Nanti sudah kalian bisa download nanti saya bagikan di chatting. Bentar, saya kirimkan daftar daftar. Nah, kalian bisa cek di chatting, itu sudah saya kirimkan surat tugas pembimbing KP. Itu sudah ada bagiannya masing-masing, nama siswa siapa, kemudian pembimbingnya siapa. Oke, kalian bisa cek di chatting, itu sudah ada, sudah saya share. Kemudian kalau sudah melakukan bimbingan, nah di situ nanti ada review penulisannya. Ada review penulisannya. Kemudian setelah melakukan bimbingan, kurang lebih itu tentatifnya antara 3 bulan atau 5 bulan. Nah ini hanya tentatif. Kalau misalkan bisa lebih cepat itu lebih baik. Jadi jangan sampai nunggu 6 bulan persentasenya. Kemudian kalau sudah selesai dari bimbingan, tahapan akhirnya itu adalah review ke Kaprodi. Itu harus direview dulu. Kalau sudah ACC Kaprodi itu berarti sudah selesai KP, dianggap sudah selesai, tinggal untuk penjilidan. Nah, itu tentatif. Jadi kalau misalkan kurang lebihnya itu tentatif 6 bulan. 6 bulan. Jadi kalau akhirnya itu minggu kedua di Februari. Minggu kedua Februari itu sudah selesai KP, itu maksimal. Itu kalau misalkan itu maksimal, kalau bisa kurang itu lebih bagus. Kalau lewat dari minggu kedua Februari, itu berarti kalian bisa ngambil di semester pendek. Harus ngulang lagi dari awal di semester pendek. Ya, itu timetable-nya kemungkinan paling akhir itu minggu kedua Februari tahun 2022. Kalau lewat dari situ, berarti mahasiswa dianggap belum mengikuti KP, belum selesai, itu berarti harus mengikuti semester pendek di periode berikutnya. Ini untuk timetable-nya, time sheet-nya. Oke. Ini ada tahapannya dalam menemui atau dosen pembimbing ya. Kalau bisa komunikasikan antara mahasiswa dengan dosen pembimbing itu salah satu faktor penentu kesuksesan KP. Nah, dosen pembimbing itu akan mengarahkan mahasiswa kalau bisa ditemukan atau sering komunikasi dengan dosen pembimbingnya dalam proses pengerjaan KKP. Kalau bisa ikuti arahan atau aturan yang ada di sistematika di panduan. Ya, pada saat kalian melakukan bimbingan, kalau bisa diharapkan buku panduannya sama nanti ada buku panduan dan ada buku jadwal untuk konsultasi, ada buku bimbingan konsultasi. Ya, itu harus selalu dibawa. Karena itu ada track record-nya. Kalian harus perbaiki apa, reviewnya apa, itu berdasarkan buku konsultasi. Jadi pada saat kalian menemui dosen pembimbing, diharapkan harapannya
kalian harus ada arahan dari dosen pembimbing itu dicatat di dalam buku konsultasi. Karena itu bagian dari pengumpulan pada saat penjilidan. Jadi pada saat kalian penjilidan itu ada laporan KKP dan buku konsultasinya itu harus dilampirkan. Nah, ini pada saat menemui dosen pembimbing. Karena ada beberapa dosen yang kalau misalkan ditemui pada saat bimbingan, kalau misalkan mahasiswanya tidak tidak membawa buku bimbingan dan buku konsultasi, mereka tidak melayani untuk dilakukan bimbingan. Jadi yang harapannya pada saat bimbingan kalian harus membawa buku konsultasi dan buku panduan pada saat dilakukan konsultasi bimbingan. Nah, rata-rata mahasiswa tidak banyak membaca dari buku panduan. Nah, yang sebelum-sebelumnya itu kurang lebih hampir 40% itu tidak lulus di KKP. Bukan hanya angkatan yang kemarin, angkatan sebelum-sebelumnya itu rata-rata tidak lulus sekitar kurang lebih itu 40%. Itu tidak lulus pada saat dilakukan KKP. Itu karena tidak mempelajari panduan pedomannya. Jadi selalu penulisannya itu dianggapnya sebagai kayak penulisan PKL. Beda, harus diikutin dari panduannya. Nah, itu sebagai acuan kalian dalam membuat laporan. Kemudian ini ada strategi, kalau misalkan Mbak Cariat, minimal kalian KKP itu 6 bulan. Tapi kalau misalkan kurang dari 6 bulan, itu lebih bagus. Ya, jadi acuannya 6 bulan. Kalau lewat dari 6 bulan, kalian udah overstudy dan dianggap nilainya pasti E dan harus diulang di semester pendek. Kemudian kalau bisa jangan menunda-nunda. Ya, kalau ada waktu untuk yang dianggapnya waktu senggang, kalian harus kerjakan. Jangan ditunda-tunda. Karena sebabnya kalau ini berjalan dengan waktu, biasanya kalau udah males, udah nggak mau ngerjain. Jadi kalau bisa jangan tunggu-tunggu lagi. Kalau bisa ada waktu, ya kerjain, dicicil. Istilahnya seperti itu. Ya, ini gambaran dari KKP untuk pembekalannya dan syarat teknisnya nanti saya akan jelaskan. Mungkin sebelum saya jelaskan secara teknisnya ada yang mau ditanyakan dari penjelasan tadi. Silahkan ada yang mau ditanyakan sebelum saya masuk ke teknis ya penulisannya. Pak, filenya kok nggak ada ya? Di chatting. Filenya. Oh, soalnya pakai handphone sih. Oh, di chatting. Apa belum ada? Di chatting ada? Di saya belum ada, Pak. Oke, nanti kalian bisa minta di akademik ya untuk surat tugas bimbingannya. Nanti saya dari pihak akademik nanti saya share. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Pak, itu kan tadi KKP-nya kan 1,5 bulan ya, Pak. Kalau misalnya di kerjaannya 1 bulan, bisa nggak, Pak? KKP-nya 1,5 bulan. Maksudnya di sebuah perusahaannya gitu, Pak. Itu minimal berapa bulan, Pak? Oke, ini ya. Nah, KKP-nya itu minimal, bukan minimal, maksimal 3 bulan. KKP itu minimal, itu bukan maksimal ya, itu ketentuannya itu 3 bulan. Nah, di sini tentatifnya adalah dari pengumpulan data sampai dengan bimbingan, karena kalian harus paralel ya, harus bisa paralel. Maksudnya pada saat pelaksanaannya kalian KKP itu harus sudah mulai nyicil di penulisannya. Jadi kalau maksimalnya itu 6 bulan KKP, tapi kalau kalian bisa selesai di 3 bulan itu lebih bagus. Ya, itu udah termasuk review di Kaprodi ya. Jadi itu lebih bagus. Untuk tempat magangnya itu paling lama itu 3 bulan.
emang ketentuannya tuh 3 bulan, tidak boleh lebih atau tidak boleh kurang seperti itu. Gitu, Mohon maaf ya. Pak, itu Ya. magang harus di bagian IT atau boleh di bagian lain Pak? Boleh di bagian Pak. lain, boleh di bagian lain. Tapi di penulisannya itu adalah yang kalian tahu. Jadi misalkan gini, kalian ditempatkannya di HRD, misalkan, bukan atau di produksi ya, di produksi. Nah, di produksi atau misalkan di tempat gudang lah, misalkan. Sebagai contoh kalian ditempatkan di tempat gudang. Nah, di tempat gudang pada saat kalian dilakukan magang, itu kan kalian bisa observasi itu, bisa lihat prosedur dari antara barang masuk dan barang keluar itu masih menggunakan manual atau tidak. Nah, kalian bisa gambarkan di situ, kemudian kalian bisa diimplementasikan di laporan. Nah, sebagai kalian di program studi yang berbasis komputer, berarti yang cara dengan konvensional tadi kalian aplikasikan ke dalam laporan itu yang berbasis IT atau komputer. Misalkan ini kalau misalkan ada proses pencatatan barang masuk dan barang keluar, kalau manual kemungkinan ini akan menjadi padlock misalkan. Nah, kalau di IT-nya mungkin menggunakan proses entry data atau surat scanner atau sebagainya. Nah, kalian yang aplikasikan ke dalam laporan. Maksudnya adalah seperti itu. Prosedurnya kalian menggunakan aplikasinya menggunakan aplikasi. Maksudnya aplikasi itu bukan sistem ya. Masih dalam perancangan. Kalian jangan anggap aplikasi itu sudah menjadi produk atau menjadi program. Maksudnya mengaplikasikannya itu menerapkannya ke dalam laporan itu berbasis IT seperti itu. Jadi tidak harus kalian ditempatkan di bidang IT. Tetapi kalian bisa ditempatkan di tempat manapun, di sektor manapun, di bagian manapun, tapi kalian pemikirannya, penerapan di laporannya itu berbasis IT. Maksudnya adalah seperti itu. Oke, ada lagi? Izin bertanya Pak, untuk surat izinnya itu kita buat sendiri atau ada dari kampus Pak? Oke, kalau format biasanya kan untuk surat izin bahwa kalian akan melakukan KP itu akan disiapkan dari akademik. Ya, nanti ada form yang kalian harus isi, misalkan tempatnya, kontak personnya siapa yang di tujuan suratnya ke siapa, kalian isi baru nanti akan dibuatkan di akademik. Gitu, ya. Iya, Pak. Oke, ada lagi. Pak, kalau perusahaan yang nggak nerima buat KKP bagaimana, Pak? Ya, kalian cari alternatif. Ya, cari alternatif, tidak harus di perusahaan itu. Jadi lingkupnya itu kalian bisa sampai dengan misalkan dari organisasi paling kecil. Misalkan RT ya. Silahkan. Atau di pemerintahan desa misalkan. Kalian ditempatkan di misalkan kalau di RT kalian sebagai di RT lingkungan ya, di lingkungan RT-nya itu ada organisasi kan. Nah, di dalam organisasi itu kan ada data kependudukan. Kalian bisa observasi di situ. Nah, contohnya ini, misalkan kalau implementasikan di RT masih menggunakan pencatatannya manual, misalkan pencatatan datanya menggunakan manual. Kalian bisa bikin aplikasinya, perancangannya untuk sistem data kependudukannya, kan seperti itu. Jadi kalian acuannya jangan harus di perusahaan, di pemerintah, di instansi, nggak harus. Di lingkungan kalian misalkan di RT atau di RW atau di kelurahan, silahkan. Ya, itu kalau misalnya paling kecil itu RT ya. Di RT itu kan ada proses, ada kayak bikin aplikasi ke RT-an. Jadi ada surat hak, ada
kas bulanan tiap RT, terus ada data kepegawai, data penduduk. Nah, itu kan bisa menggunakan aplikasi. Informasi-informasi tentang ke-RT-an itu kan bisa. Seperti itu. Jadi jangan lihat kalau misalkan tidak di perusahaan berarti tidak bisa melakukan KKP, enggak harus. Jadi enggak harus di perusahaan, enggak harus di pemerintah atau instansi. Di lingkungan kalian sendiri yang paling kecil silahkan. Yang penting ada organisasinya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Terus itu Pak, kalau misalnya bimbingan itu kita nyamperin dosennya ke kampus atau gimana ya Pak? Itu kembali lagi ke dosen pembimbingnya. Ya. Kembali lagi ke dosen pembimbingnya. Misalkan dia berkenan bisa hadir di kampus, ya kejar di kampus. Kalau misalkan dia berkenannya di janjian di rumah atau di tempat lain yang kemungkinan dosennya bisa hadir, ya silahkan. Itu dikembalikan lagi ke dosen pembimbingnya. Jadi dari akademik itu tidak ada kewenangan atau intervensi ke masing-masing dosen pembimbing, itu nggak ada. Gitu ya. Pengalaman saya itu waktu masih S1 itu bimbingan itu waktu itu dosennya itu mau ke luar negeri. Nah, saya ketemu di bandara itu nunggu sampai jam 1 malam, itu saya tungguin. Itu pengalaman itu. Jadi jangan kita yang pokoknya inisiatif dari kita sebisa mungkin, kalau bisa temuinlah si dosennya dengan keadaan apapun. Mungkin ada yang lagi Pak, saya bisa ketemu, mungkin bisa di makan siang atau di mana, kejar terus gitu. Atau bisa bimbingan misalkan dalam satu kelompok nih, dalam satu dosen bimbingan, inisiatif, Pak kalau misalkan bimbingannya online bisa nggak kasih kalian fasilitasi menggunakan Zoom misalkan seperti itu, silahkan. Nah, itu kan ada pembagian kelompok ada satu dosen pembimbing itu kan membawahi ada beberapa mahasiswa. Itu disatuin aja jadi untuk mau Zoom atau mau langsung ketemu dengan dosennya silakan. Itu dikembalikan lagi ke dosen yang bersangkutan, yang dosen pembimbingnya. Kalau memang bisa ditemui di kampus ya silakan di kampus, atau di kantornya silakan di kantornya. Seperti itu. Ada lagi? Untuk hasil bimbingan itu Pak masing-masing ya Pak, bukan kelompok ya? Maaf, Mas Junel kurang jelas. Pertanyaannya tadi kurang jelas. Untuk hasil bimbingan itu Pak, itu per satu kelompok apa gimana tuh Pak? Apa per satu orang? Individu ya? perorangan, iya. Tapi dalam bimbingan ya, nanti saya share nih. Oke, saya share dulu, nanti kalian untuk filenya kalian bisa minta ke akademik ya. Saya share. Sebentar, saya share dulu. Oke, kelihatan enggak? Nah, contohnya adalah seperti ini ya. Ini ada pembagian untuk dosen-dosen pembimbing. Jadi satu dosen pembimbing itu ada beberapa mahasiswa yang menjadi bimbingannya. Ini bisa, kalau laporannya itu individu. Laporannya individu, tapi kalau misalkan kalian mau ketemu bareng, itu satu kelompok dengan dosen pembimbing pada saat bimbingan silahkan. Gitu ya. Ya nanti ini nanti kalian bisa lihat bisa dapatkan file ini di akademik ya. Oke, ada lagi? Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke.
Kalau mau ya, nah Mas. untuk ketemu sama dosen ini kan yang dibimbing ini mahasiswa ketemu dulu di kampus atau gimana Pak untuk sebelum bimbingan? Sebelum bimbingan itu kan nanti surat tugas ini nanti akan dikirimkan ke masing-masing dosen pembimbing. Jadi masing-masing dosen itu sudah tahu nih bimbingannya siapa, mahasiswa yang bimbingannya siapa. Nah nanti kalian kan nanti ada dapetin surat juga, surat tugasnya. Masing-masing dosen dosen pembimbing nanti dapat surat tugasnya. Nah surat tugas itulah yang jadi acuan si dosen pembimbing. Dia akan membimbing siapa saja mahasiswanya. Nah kalau sudah, kalian bisa komunikasi dulu sebagai pembuka, ya, mewakili dari teman-temannya atau yang menjadi bimbingannya. Nah, Pak, saya bimbingannya Bapak berdasarkan surat tugas untuk pembimbingannya, saya sebagai mahasiswa bimbingan untuk KKP dengan Bapak misalkan. Kapan bisa hadir untuk pertemuan bimbingan Pak? Gitu. Ya bahasanya nanti kalian secara redaksinya tinggal diperbagus lah. Gitu. Ya. Oke, ada Baik, lagi? Pak. Maaf Pak, mau tanya. Ya, silakan. Ini untuk KKP sampai perancangannya Pak ya? Untuk KKP hasilnya itu perancangan, nggak sampai dengan produk. Ya. Iya Pak. Sampai dengan perancangan. Kalian perancangan, misalkan tadi kan saya dicontohkan ya. Sebagai contoh kalian ditempatkan di tempat gudang misalkan. Di dalam gudang itu kan ada pencatatan, barang masuk, barang keluar. Nah, itu masih proses manual. Kalian melakukan observasi atau pengamatan. Ini kalau misalkan masih manual, kalau di dalam implementasikan ke komputer atau di berbasis IT, itu seperti apa rancangannya. Nah, kalian bisa bisa menganalisa rancangan sistemnya itu seperti apa. Ada barang masuk, barang keluar, pencatatannya. Nah, kalian bikin rancangan tapi belum sampai dengan hasil produknya. Just perancangan saja. Gitu, ya. Iya, Pak. Oke, ada lagi? Ntar itu nyambung ke nantinya skripsi Pak ya? ada sidangnya nggak tuh, Pak? Sebentar, satu-satu. Siapa duluan? Berarti Pak itu hasil dari KKP nanti berkesinambungan dengan pembuatan skripsi Pak ya? Skripsi. Gini, ada beberapa item yang bisa menjadi dasar untuk skripsi. Yang membedakan antara skripsi dengan KKP adalah metodenya. Kalau KKP itu hanya laporan pada saat kalian melakukan magang atau melakukan praktek kerja. Tapi kalau skripsi itu perpaduan antara IT dengan metodenya. Nah, pada saat kalian melakukan kerja praktek atau KP, itu kan nanti ada perancangan sistemnya. Nah, di perancangan sistem kalau kalian masukkan metodenya, metode di sini ya metode pendekatan ya, metode algoritma misalkan. Contohnya tadi kayak gudang. Nah, kalau gudang, kalau kita masukkan menjadi metodenya, misalkan metode pendekatannya menggunakan FIFO. First in, first out misalkan. Itu kan ada di algoritma, ada di SPK ya. Sistem penunjang keputusan ini ada ya, FIFO. Nah, itu bisa lanjut ke skripsi. Tapi kalau kalian hanya just untuk perancangan saja, tidak dimasukkan ke dalam metodenya atau pendekatannya, ya itu nggak bisa masuk ke dalam skripsi. Harapannya kalau kalian bisa sekalian ke skripsi bisa. Jadi tinggal melanjutkan, tinggal memasukkan prosedur metode atau pendekatannya. Tadi saya contohkan misalkan di gudang. Di gudang kan ada metode algoritma FIFO. Itu metode pendekatannya. First in, first out.
Jadi barang masuk pertama, dia yang barang itu yang keluar duluan. Nah, itu bisa, itu match dengan skripsi. Jadi kalian bisa lanjut, bisa langsung lanjut ke dalam skripsinya. Atau bisa menggunakan metode, misalkan ini, sebagai contoh ya, antara korelasinya antara si KKP dengan skripsi ya. Saya kasih contoh misalkan mahasiswa ditempatkan di SD misalkan, atau sekolah dasar atau sekolah SMP atau SMA. Sebagai contoh di SMA, misalkan kalian magang di tempat KP-nya di SMA. Nah, pada saat di SMA, kalian bisa observasi nih, ada pengamatan. Bagaimana sih prosedur untuk mendapatkan perankingan untuk siswa yang berprestasi misalkan. Pada saat pengamatannya ya, pada saat kalian melakukan observasi di SMA itu. Nah, itu kalian bikin perancangan dulu di tempat KP-nya. Nanti next pada saat diimplementasikan di skripsi, kalian dimasukkan metodenya. Misalkan metode untuk menentukan prestasi bisa menggunakan metode SAW ya, atau AHP, analitik hierarki proses misalkan. Nah, itu bisa match tuh antara KP dengan skripsi. Seperti itu. Ya. Kan ada mata kuliah SPK, ada mata kuliah regresi, linear, ada mata kuliah statistik. Nah, itu metode-metode itu bisa dimasukkan nggak ke dalam hasil KP? Kalau bisa masuk, berarti bisa next lanjut ke skripsi, seperti itu. Oke, ya. Oke, ada lagi? Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, sebelum next ke teknis ya, ada beberapa yang mau ditanyakan. Ini rata-rata pekerja atau memang istilahnya belum ada kerjaan? Rata-rata pekerja, rata-rata kerja kan. Nah, kalau pekerja, kalian bisa observasi di tempat kerjanya. Kalian bisa observasi di tempat kerjanya. Tidak melihat kalian di bagian apa. Ya, tidak melihat kalian di bagian apa. Tapi kalian adalah misalkan di bagian HRD. Nah, di bagian HRD, selama kalian di HRD, itu bisa diamati nih. Kira-kira yang menjadi topik untuk dikomputerisasi apa? Ya, misalkan ada aplikasi HRD, perekrutan, kayaknya bagus nih untuk dimasukkan ke dalam laporan KP. Itu bisa. Jadi selama di HRD kalian bisa amati proses perekrutan itu seperti apa, alurnya seperti apa. Nah, itu baru di tahap observasi. Tapi pada saat kalian masuk ke laporan, pada saat penulisan, nah kalian aplikasikan ke dalam berbasis IT-nya. Yang tadinya proses perekrutan secara manual, kalian bisa diimplementasikan ke dalam laporan itu berbasis komputerisasi misalkan. Seperti itu. Tapi untuk yang KKP itu hanya sampai dengan perancangan. Itu yang jadi kuncinya seperti itu. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Pak, itu nantinya ada sidangnya atau hanya mengumpulkan papernya doang, Pak? Oke, terima kasih Mas Christopher. Jadi untuk yang KP itu hanya laporan hardcover, tidak ada sidang. Tidak ada sidang. Yang nanti sidangnya hanya ada di review di Kaprodi. Ya. Kalau yang D3 nanti masuknya ke Kaprodi D3-nya, kalau yang SI nanti ke Kaprodi SI-nya, seperti itu. Jadi untuk yang KP itu tidak ada sidang, hanya sampai dengan review Kaprodi, kemudian baru bisa dijilid seperti itu. Oke, ada lagi?
Oke, ada lagi nggak yang mau ditanyain? Kalau nggak, saya lanjut ke teknis ya, teknis penulisannya. Mau nanya Pak, Ya, silakan. kalau penempatan KP-nya satu kantor, itu harus beda divisi Pak ya? Nggak harus. Misalkan nih, Mas Bagus ini satu kantor dengan Anjas misalkan, Anjas Prayitno misalkan. Bagiannya sama misalkan. Iya, Pak. Ini contoh ya, misalkan Mas Anjas dengan Mas Bagus itu satu kantor, kebetulan satu bagian. Nah, yang membedakan adalah kemungkinan kan pemikirannya berbeda gitu. Ya kan? Dalam satu tempat kalian tapi pemikirannya berbeda. Yang Mas Bagus itu lebih, misalkan saya kasih contoh, misalkan sama-sama sekarang ini Mas Bagus sekarang kerjanya di apa dulu? Di gudang Pak. Nah, di gudang, di administrasi kan. Nah, misalkan sama-sama dengan Mas Anjas juga di gudang. Nah, Mas Bagus bisa melihat dari proses administrasi, proses pemasukannya, keluar masuknya barang. Nah, nanti Mas Anjas bisa masuk ke topik lain. Misalkan proses pengadaannya, ya, proses pengadaan barangnya, kan sama-sama di gudang nih. Yang satunya itu proses keluar masuk barang, kemudian yang satunya proses pengadaan barangnya. Misalkan proses pengadaan barang itu diimplementasikan menggunakan komputer, mungkin dibikin aplikasi lelang. Di situ ada katalog barang mana apa aja yang perlu selain itu kan bisa tempat lain, yang satunya diproses keluar masuknya barang, kemudian yang satunya lagi diproses bisa nggak harus di keluar masuknya, istilahnya apa ya kalau di keluar masuknya, mungkin yang satunya di keluar masuk barang, yang satunya diproses opnam. Jadi proses pencatatan barang masuk, barang keluar, itu proses opnamnya seperti apa, atau checking barang, pelabelan, misalkan pelabelannya masih manual. Bagaimana kalau misalkan kita menggunakan barcode misalkan, itu kan bisa. Jadi jangan patokan misalkan satu perusahaan, satu bagian, itu pasti pemikirannya beda, itu aja. Lokasinya sama silahkan, nggak apa-apa. Bagiannya sama silahkan. Tapi pemikirannya pasti berbeda antara dua orang, itu pemikirannya yang satu A, yang satu B, seperti itu. Tuh, ya. Oke, ada lagi? Oke, kalau tidak ada, saya akan jelaskan terkait dengan teknis penulisannya. Oke, ini ya kita udah kelihatan ya. Ini sistematika di proses penulisan. Laporan bab 3. Nih, ini sistematika di dalam penulisan laporan ya. Yang pertama itu ada halaman judul, ada halaman luar, halaman dalam, pengesahan dosen pembimbing, pengesahan selesai KP, kata pengantar bisa ya, daftar isi, daftar simbol, daftar gambar, daftar tabel dan sebagainya. Kemudian di bagian awal laporan
Itu ada halaman judul dalam, lembar pengesahan. Ini awal laporan. Nah, di bab 1. Di bab 1 itu latar belakang, maksud dan tujuan, ada kegunaan dan manfaat KP, kemudian ada tempat kerja praktiknya. Di sini ada jadwal waktu kerja praktik. Yang saya harapkan kalian pada saat penulisan laporan, minimal sistematika kalian sudah semuanya lengkap. Ya, kalau tambah-tambahan lain itu dianggapnya sebagai tambahan, tapi minimal item-item yang ada di sistematika itu sudah ada di laporan. Latar belakangnya itu menjelaskan latar belakang pada saat kalian kenapa ditempatkan di tempat itu, kemudian yang menjadi latar belakang kenapa topiknya mengambil topiknya seperti itu gitu. Contohnya tadi yang sudah jelaskan di tempat gudang. Kenapa topiknya menggunakan topik proses keluar masuk barang gitu. Nah, itu dijelaskan proses pencatatan secara manual, kemudian harapannya bisa diimplementasikan ke dalam komputerisasi, itu latar belakangnya. Kemudian maksud dan tujuan, ada kegunaan, tempat praktik. Di sini ada tempat praktik, itu kalian menjelaskan tempatnya saja, alamatnya, nama perusahaan atau organisasi. Kalau misalkan RT ya RT disebutkan, RT tempatnya di mana, lokasinya apa. Kemudian ada jadwal waktu kerja praktik. Nah, di jadwal kalian harus, tadi kan sudah dijelaskan ya, ada timesheet atau jadwal KKP-nya. Di situ ada tahap persiapan, ada tahap pelaksanaan, ada tahap penulisan. Nah, kalian bikin tabel di tahap persiapan misalkan. Kan kalau tahapan-tahapan misalkan persiapan, pertama ada analis kebutuhan. Tahap persiapan analis sebelum tahap analis itu pengajuan judul. Kalian harus punya timesheet ya. Tahap persiapan, misalkan judulnya, kemudian dari proses rekomendasi. Jadi kita membawa surat pengantar ke perusahaannya itu tanggal berapa sampai tanggal berapa. Kemudian di tahap persiapan juga ada analisis kebutuhan. Kebutuhan selama kalian KP itu apa aja ya yang dibutuhkan. Kemudian ada tahap pelaksanaannya. Kalian di tahap pelaksanaannya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa itu bikin tabel aja. Kemudian ada tahap penulisannya. Tahap penulisan dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Kemudian di tahap penulisan ada proses bimbingan. Misalkan bimbingan bab 1 tanggal sekian, bab 2 tanggal sekian, bab 3 tanggal sekian, seperti itu. Ini yang untuk jadwal dan waktu. Kemudian di bab 2 itu ada gambaran umum. Ya, ada gambaran umum. Di gambaran umum itu ada profil. Ada sejarah organisasinya, ada visi misi, struktur organisasi, tugas dan bidang organisasi, dan sebagainya. Kalau contoh profil untuk RT misalkan, di RT itu kan ada sejarahnya ya, sampai terjadinya, misalkan di kampung sejarahnya adalah seperti ini, letaknya di sini, letak geografisnya di sini. Kalau memang ada visi misi RT ya silakan dimasukin, kalau nggak ada ya tidak usah dimasukkan. Kemudian di struktur organisasi, walaupun organisasi terkecil itu pasti ada strukturnya. Ketua RT-nya siapa, sekretarisnya siapa, bendara RT-nya siapa. Nah, di sini di bab 214 itu ada tugas dan bidang organisasinya. Misalkan ketua RT tugasnya ngapain, wakil RT atau sekretaris RT itu tugasnya ngapain, bendara RT ngapain, itu tugasnya disebutkan. Nah, di sini ada aktivitas bab 22 itu ada aktivitas kegiatan organisasi. Nah, di sini dijelaskan tentang aktivitasnya. Ya, aktivitasnya. Sebagai contoh seperti ini. Di RT itu
jangan di RT, misalkan tadi di gudang misalkan. Di organisasi, kegiatan umumnya ngapain sih? Ya, kegiatannya ya itu menerima barang, keluar masuk barang, kemudian mencatat daftar barang, terus opnam barang. Nah, selama aktivitas-aktivitas itu kalian dicatat. Kalau perlu difoto. Ya, contohnya ini untuk pencatatannya, organisasinya ngapain sih? Ini kalau misalkan di gudang. Kalau misalkan ditempatkan di SMA atau sekolah. Nah, di sekolah kan itu ada aktivitas umumnya kan ada ya. Jam 6 masuk sekolah. Kemudian proses belajar mengajar sekian dari jam sekian sampai jam sekian, kemudian istirahat ada mata kuliah, mata pelajaran lagi, istirahat lagi, pulang. Nah, setiap hari Senin itu ada upacara, setiap hari Jumat ada ekstrakurikuler, itu dicatat aktivitasnya. Aktivitas itu ngapain aja sih di dalam perusahaan, di dalam organisasi itu ngapain? Ada apa aja? Misalnya ada Maulud Nabi, itu dilakukan setiap tanggal berapa, nah itu dicatat aktivitasnya. Kemudian ada selanjutnya ada kendala ya, ada kendala yang dihadapi. Kalian bisa catat, jelas ya. Pada saat kendala, pada saat kalian melakukan melaksanakan di tempat KP itu kalian ada kendala. Kendalanya apa? Kalian catat. Saya kasih contoh misalkan pada saat pencatatan kendalanya karena misalkan di gudang ya, di gudang ada kendalanya kalau masih menggunakan manual itu kendalanya kadang catatannya hilang atau terselip, itu kendalanya, atau tidak bisa Nah, itu kendala-kendala pada saat proses KP itu dicatatkan saja di kendala yang dihadapi. Kemudian di sini ada cara mengatasi kendala ya. Jadi kendala-kendala tadi itu dicatat, kemudian kira-kira bagaimana cara mengatasi kendalanya, itu dicatat. Nah, di bab inti, ini di pelaksanaan kerja praktik ya. Di pelaksanaan kerja praktik, kalian gambarkan proses pada saat kalian melakukan KP. Itu kalian benar-benar ibarat seperti ini. Orang lain pada saat membaca laporan itu seolah-olah yang ngebaca itu merasa seolah dia pelakunya seperti itu. Maksudnya ada itu. Saya kasih gambaran, kasih contoh. Bentar. Cara penulisan untuk pelaksanaan kerja praktik ya. Ini ada cara penulisan pelaksanaan kerja praktik. Nih. Jelas ya? Nah, si mahasiswa, si praktikan, ini ada contoh dari mahasiswa sebelumnya. Di sini ada apa? Di sini dijelaskan ya, dia menjelaskan secara detail. Jadi praktikan melaksanakan kegiatan praktik kerja lapangan terhitung dari tanggal sekian dan sekian. Mulai Senin sampai Kamis dari pukul 8 itu dijelaskan benar-benar detail pada saat selama KP. Kemudian praktikan diberikan arahan mengenai tata tertib, peraturan, serta bimbingan. Ini kebetulan PKL ya, sama dengan yang di KKP. Nah, itu dijelaskan secara rinci. Tugasnya ngapain sih pada saat tempat KP? Ini mengagendakan surat masuk dari internal, eksternal, prosedur surat. Nah, ini contohnya. Kemudian dia dijelaskan juga terkait dengan formatnya seperti apa sih format cara mengagendakan surat. Dia tulis juga formatnya adalah seperti ini. Nah, itu dijelaskan secara detail, nomor agenda itu apa, nomor surat itu apa, tanggal terima apa, tanggal surat apa, kemudian terus kerjaan kedua itu mengagendakan surat keluar.
itu dijelaskan secara jelas. Kemudian ada proses kayak ini, format lembarnya itu difoto. Difoto, kalian masukkan ke dalam laporan. Jadi seolah-olah itu kalian pada saat apa yang kalian kerjakan selama KP itu didokumentasikan. Ya, kalau bisa ada proses fotonya harus dikumpulkan, kemudian dilaporkan. Ini format lembar disposisinya nih. Kemudian itu dijelaskan, ini lembar peredarannya ini, itu difoto, itu didokumentasikan benar-benar. Nah, ini cara folder arsipnya, itu difoto, kemudian ya inilah contoh untuk pelaksanaan kerja praktek tadi di bab 3. Ya, nanti ini contohnya ini nanti saya sertakan ke akademik, nanti kalian tinggal bisa baca-baca. Kemudian lanjut tadi bab. Oke, tadi sudah jelaskan di pelaksanaan kerja praktek. Nah, sekarang yang gambaran sistem yang berjalan. Nah, gambaran sistem berjalan, kalian buat flow chart-nya. Ya. Jadi kalian bisa menggambarkan proses bisnis proses pada saat kalian melakukan KP. Itu hanya digambarkan kemudian dibuat keterangannya. Itu untuk yang gambaran sistem yang berjalan. Kalian bikin flowchart-nya. Contohnya tadi ada tempat gudang ya. Ada barang masuk, dicatat, kemudian masukkan ke gudang, itu diberi nomor, setelah di nomor diberikan, nah itu dibikin flowchart-nya. Proses sampai dengan alur terakhir itu dicatat, digambarkan menggunakan flowchart. Kalau sudah digambarkan, baru dibikin keterangan. Itu isinya itu, gambaran sistem yang berjalan. Kemudian bab 33 itu sumber daya komputer yang tersedia. Nah, sumber daya komputer itu nggak harus di komputer saja, tapi alat-alat komunikasi itu dicatatkan sebagai aset pada saat di tempat KP. Misalnya di gudang ada apa aja sih? Kalau memang nggak ada ya, misalkan komputer tidak ada, hanya satu yang terkait dengan pekerjaan kalian. Ya, yang terkait dengan pada saat melakukan KP yang dikerjakan di tempat KP, pada saat di situ apa aja sih item-itemnya, misalkan ada rak, itu terkait dengan aset sumber dayanya. Ya, apa aja sih di situ? Nah, di sini ada prosedur pemeliharaan jaringan. Prosedur pemeliharaan jaringan itu kalian misalkan di gudang ya, di gudang itu tidak ada jaringan komputer misalkan, tidak ada network. Nah, kalian digambarkan proses perancangannya. Kalau misalkan kalian bikin rancangan sistemnya itu seperti ini, misalkan berbasis web, itu harus ada jaringan internetnya, ada komputernya di mana, prosesnya seperti apa, itu digambarkan di situ. Nah, kemudian di bab 33, hasil pengamatan. Hasil pengamatan itu sama dengan yang kendala ya. Jadi masalah pada saat KP itu apa sih yang menjadi titik beratnya? Jadi tadi sudah dijelaskan kalau tadi itu kan ada kendala ya, kendala yang dihadapi pada saat di KP. Misalkan kendalanya pada saat pengajuan surat izin terkendala seperti ini, kemudian pada proses pencatatan seperti ini itu dijelaskan. Kalau yang di sini ini terkait dengan pada saat pelaksanaan kerja praktek. Pada saat kerja praktek, misalkan tadi kan ada dijelaskan, dicontohkan itu ada penulisan surat, pengagendaan surat internal atau surat masuk ya. Nah, kendalanya apa? Kendalanya misalkan ada pencatatan harus tanda tangan, stempel basah. Nah, itu kendalanya, hasil pengamatannya itu apa pada saat muncul di tempat KP. Nah, nanti kemudian di bab 36, kemudian ada pemecahan masalah. Dan di sini adalah proses
pemecahan masalahnya. Ada bab 361 itu kebutuhan yang diusulkan. Nah, kalian mulai merancang nih. Kalau tadi sudah dicontohkan di gudang misalkan. Kita akan membuat aplikasi pergudangan misalnya. Nah, di sini ada kebutuhan user. Siapa pengguna aplikasi itu? Nah, tadi Mas Bagus mana? Di gudang itu kira-kira penggunanya siapa aja? Halo, tadi Mas Bagus. Halo, iya. Karyawan sama adminnya itu, Pak. Nah, karyawan atau pegawai atau admin ya, berarti ada 2. Ya kan? Nah, ada nggak pada saat pencatatan itu harus ada proses review di atasan? Misalkan manajernya kah atau supervisornya kah? Nah, itu kebutuhan user-usernya itu dicatat. Siapa penggunanya pada saat menggunakan aplikasi yang akan kita rancang. Nah, nanti disebutkan si pegawai mengakses ini. Pegawai adalah ini admin. Admin itu mencatat ini. Modulnya ini. Itu dicatat kebutuhannya. Kebutuhan penggunanya. Kalau memang ada 3 ya dicatat 3. 3-nya fungsinya, tugas dan fungsinya beda-beda. Kemudian ada kebutuhan hardware. Nah, kebutuhan hardware itu kan contohnya gini, di gudang kalau kita bikin aplikasi pergudangan, berarti kan ada minimal ada PC. Kalau memang hanya cuman local host ya, berarti ada PC, ada server yang menjadikan server lokal. Nah, itu hardware-nya apa aja spesifikasinya. Ini misalkan minimal i3, RAM-nya berapa, hard disk-nya minimal berapa, spesifikasi hardware-nya itu apa aja. Misalkan butuh repeater, ya repeaternya, spesifikasi repeaternya apa aja. Misalkan butuh ada IP public, nah IP public itu apa aja spesifikasinya. Ya. Kemudian ada kebutuhan software. Di kebutuhan software itu dijelaskan kira-kira untuk mengaplikasikan aplikasi yang kalian rancang itu apa aja. Nggak jelas ya, halo? Tolong dong itu. Oke, kita lanjut. Untuk yang software itu dijelaskan kebutuhan softwarenya. Kalau misalnya kita rancang aplikasi, untuk bisa aplikasi itu jalan softwarenya apa aja. Ya, misalkan perlu ada PDF, ada Microsoft Word, itu softwarenya. Kemudian ada kebutuhan infrastruktur. Di sini ada kebutuhan infrastruktur jaringan. Kalian bikin topologi jaringannya. Gambarkan topologi jaringannya dalam satu blok saja ya, bukan satu seluruh instansi. Misalkan bukan satu perusahaan gitu ya, di bagian kalian tempat KP saja. Itu dibikin topologi jaringannya. Misalkan tempat servernya di mana, hubnya di mana, komputer untuk adminnya di mana untuk mencatat, itu digambarkan menggunakan topologi jaringan. Ya, itu digambarkan, kemudian setelah digambarkan kalian jelaskan. Kemudian ada kebutuhan sistem. Di kebutuhan sistem itu dijelaskan modul-modulnya apa saja sih. Ya, seolah-olah kalian rancang mock-up-nya atau tampilan dasarnya. Misalnya di pergudangan itu modulnya adalah sebagai pencatatan aset. Nah, di pencatatan aset itu field-nya apa aja sih? Modulnya apa aja sih? Nah, itu dijelaskan di kebutuhan sistemnya. Ada modul pengguna, ada modul barang, ada modul dan sebagainya. Itu dicatat di kebutuhan sistem.
dicatat, kemudian fungsinya apa sih masing-masing modul. Nah, itu di kebutuhan sistem. Kemudian ada perancangan sistem yang diusulkan. Ini bab 362, itu perancangan sistem yang diusulkan. Yang pertama adalah flowchart. Di flowchart itu menggambarkan bisnis prosesnya. Ya, bisnis proses. Misalnya tadi ada 2 user ya, ada user pegawai dan user admin. Ya kan? Nah, kalian digambarkan flowchart-nya dalam satu bisnis proses. Ya, digambarkan dalam satu bisnis proses. Kemudian lanjut ke konteks diagram. Itu kalian gambarkan desain konteks DFD-nya seperti apa sih? Ya, DFD-nya dari prosesnya, kalau bisa ada normalisasinya, itu DFD-nya itu digambarkan secara jelas di situ. Nah, itu untuk perancangannya. Lanjut, setelah DFD, itu ada struktur program. Nah, struktur program itu menjelaskan, itu bisa digambarkan menggunakan, bisa pakai flowchart, atau bisa struktur program bisa kayak bisnis proses, tapi mengarahkan ke dalam masing-masing permodul strukturnya. Dia menjelaskan proses detailnya seperti apa. Kemudian ada kamus data. Nah, kamus data itu menjelaskan terkait dengan basis datanya. Ya, kamus data ini hampir sama, bedanya kalau yang di bawah, kalau kamus data itu menjelaskan contohnya ada table user. Nah, di table user itu ada ID-nya apa, kemudian tipenya apa, nilainya atau value-nya berapa. Nah, itu dijelaskan di kamus datanya. Ya, masih menjelaskan masing-masing table. Itu untuk yang kamus data. Kemudian ada yang perancangan basis data. Ini yang normalisasi. Kalau yang tadi, yang kamus data itu terkait dengan item-item di masing-masing table. Field-field di table itu apa aja sih? Tipenya apa, kemudian value-nya berapa. Itu di kamus data. Kalau yang di perancangan basis data, yang normalisasi, itu proses prosedur di manajemen basis datanya. Jadi ada normal 1, ada normal 2. Ini sampai normal 2 saja. Nggak sampai normal 3. Jadi ada keterhubungannya antara table 1 dengan table 2. Nah, itu dinormalisasikan. Ya, ini yang untuk yang perancangan basis data normalisasi sampai normalisasi kedua aja. Kemudian yang ketiga itu ada IRD ya. Ada IRD, ada Entity Relation Diagram. Ini hampir sama dengan kebutuhan di basis data. Jadi dia misalkan ada relasi antar masing-masing table. Misalkan ada table A, nanti direlasikan ke table B misalkan. Table B direlasikan lagi ke table D dan seterusnya. Itu yang untuk kalian gambarkan di RD-nya. Selanjutnya untuk desain struktur atau hypo, itu hanya menjelaskan struktur atau sitemap-nya. Ya, sitemap itu contohnya kayak misalkan halaman pertama indeks, kemudian turunannya itu ada menu masing-masing menu atau modul. Di dalam modul itu mungkin ada submodul. Itu digambarkan secara hierarki aja. Digambarkan kemudian diberi jelasan atau penjelasan di bawahnya. Oke, setiap gambar di bawahnya harus ada penjelasan atau keterangan. Kemudian yang terakhir itu ada desain tampilan. Ada desain tampilan atau hanya mock-up-nya. Kalian bisa bikin menggunakan kotak-kotak saja. Nggak harus menggunakan template atau theme ya. Jadi hanya kotak-kotak saja, misalkan tampilan menu untuk login.
ya hanya kotak username, kemudian password, kemudian tombol. Hanya situ aja, nggak sampai dengan detail kalian mau diperbagusin seperti apa, enggak. Hanya sama kotak-kotak saja tampilan. Misalkan tampilan modul pegawai. Nah, modul pegawai kan tadi kalau kita lihat di modul pegawai ada nama, nomor induk pegawai, alamat dan sebagainya. Itu dibikin kotak-kotak saja. Kemudian ada tombol save, edit, delete misalkan. Ya, kalian desainnya boleh pakai Word, boleh pakai Excel boleh. Excel juga bisa kan bikin kotak-kotak saja. Atau kalau mau pakai Java ya, pakai NetBeans itu kan sudah ada kotak-kotaknya. Atau DLP, tapi kotak-kotaknya saja, desain kotak-kotaknya aja. Nah itu untuk yang interface. Nah, yang terakhir itu di sini ada catatan bisa menggunakan UML atau use case, activity diagram, sequence diagram, dan class diagram. Ini maksudnya adalah kalau yang berbasis fisik, kalian bisa menggunakan UML. Berbasis fisik itu yang kelihatan secara fisik. Karena OOP kan Object Oriented Programming. Dia objeknya kelihatan, ada aktornya, dia melakukan apa, itu bisa UML. Tapi kalau misalkan kalian hanya bisnis proses, atau hanya cuma rancangan dari statis, yang statis, kalian bisa menggunakan Visio. Tapi kalau yang basicnya sebagai object oriented itu gambarannya secara fisik kelihatan, aktornya apa. Karena ada aktornya, ada aktor, dia melakukan apa, nah itu kelihatan secara fisiknya. Itu kalian bisa menggunakan UML. Tapi kalau hanya cuman statis, gambaran statis, kalian bisa menggunakan Visio itu udah cukup. Ya. Kemudian yang terakhir itu bab penutup. Penutup hanya kesimpulan dan saran, itu aja sih, itu udah biasa ya, hanya kesimpulan dan saran. Mungkin itu saja yang bisa dijelaskan untuk teknisnya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Panduannya siapa? Nah, panduan aja di akademik. Ya, panduan dan buku konsultasi bimbingan itu ada di akademik. Berarti nanti saya akan share itu ini ya, surat tugas bimbingan. Nanti ada daftar mahasiswa, bimbingannya siapa, itu yang pertama. Yang kedua itu adalah tadi ada contoh untuk pelaksanaan kerja praktik. Tadi saya sudah contohkan, itu filenya. Yang ketiga adalah paparannya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Yang kurang jelas? Ya, silakan Mas. Itu untuk bagian desain struktur sistem saya masih bingung, Pak. Desain yang poin G. Struktur sistem. Desain struktur sistem itu ada HIPO ya, atau HIPO ya. Itu hierarki input, proses, output. Ada HIPO, itu hierarki input, proses, output. Kalau gambarannya, misalkan ini, ada blok yang inputannya apa aja, ya, nanti diproses, kemudian outputnya jadi apa, gitu, ya. Misalkan ada menu atau modul input pegawai. Nah itu kan ada proses hierarki, proses inputnya apa aja yang diinputkan, kemudian outputnya apa secara tampilan. Maksudnya adalah seperti itu. Itu hierarkinya saja. Itu ya. Atau bisa digambarkan struktur menunya. HIPO itu hierarki input, proses, output gitu. Oke, ya. Kalian nanti bisa cari literaturnya, model contoh HIPO itu seperti apa. Oke, ada lagi?
Berarti HIPO itu apa bedanya Pak sama web testing Pak? Sama apa? Web testing. Web testing ya. Yang untuk Whiteboard. testing. Whitebox. Nggak ada hubungannya. Nggak sampai situ ya Pak? Nggak sampai situ. Kalau itu berarti sudah production. Itu di hasil akhir. Kalau ini masih proses perancangan. Gambarannya kayak menu deh. Kalau menu itu kan ada kalau halaman di itu halaman pertama yang tampil itu halaman indeks ya. Nah, di halaman indeks itu nanti kalian masuk ke beberapa menu. Nah, nanti kalau menu itu diklik, nanti yang dikeluar dari menu itu apa gitu. Hierarkinya seperti itu, strukturnya. Prototype, Pak. Bukan prototype. Jadi kayak, saya gambarkan gini. Gambaran sederhana ya, gambaran sederhana. Gambaran sederhananya. Oke. Oke. Nah, kelihatan ya? Kelihatan enggak? Oke, contohnya gini. Ini adalah ada indeks ya. Nah, ini indeks. Indeks itu halaman pertama yang akan keluar. Kemudian di sini ada menu ya, ada menu misalkan apa? Referensi. Ada menu referensi misalkan, kalian bisa bedakan di menu referensi. Kemudian di bawahnya kan ada menu lagi nih. Nah, di menu referensi misalkan kalau nggak jelas ini misalkan master lah. Nih master, ini pegawai. Nah, di bawah ini juga ada lagi. Ini ya, ada pegawai, kemudian ada barang misalkan. Ini data barang. Nah, kemudian kan dikonekin ya. Jadi pada saat dia proses klik input halaman indeks, dia larinya kemana? Gitu. Di master juga sama. Nah, kalau kita klik di master, nanti ada menu apa aja sih di master gitu. Nah, gambarannya contohnya seperti inilah, sederhananya seperti itu. Nah, contohnya adalah seperti inilah. Itu gambaran sederhana, nanti kalian tinggal bagusin. Jadi contohnya, ini halaman indeks. Di halaman indeks ini hierarkinya ya, hierarkinya. Kalau kita klik halaman indeks, halaman pertama itu ada menu. Misalkan ada menu master. Di dalam menu master, itu ada sub menu lagi. Ada master pegawai, ada master barang misalkan. Nah, gambarannya seperti itu. Itu digambarkan lagi. Nah, misalkan di sini ada input data barang, input data ya. Nah, ini ada input data, kemudian ada input, ada menu lagi. Nah, ini ada lagi, kemudian misalkan input data pegawai, input data barang, atau transaksi di sini ya ada transaksi ya. Transaksi data, misalkan kita mau input data pegawai. Kalau di sini kan masternya. Nah, di sini misalkan ada input data pegawai cuti, atau misalkan barang masuk. Nah, di sini cuti pegawai. Ini barang masuk. Barang masuk, barang keluar. Nah, misalnya contoh di gudang ya. Nah, ini contoh untuk hierarkinya seperti inilah. Gambarannya seperti ini.
Itu untuk yang HIPO atau hierarki input proses output. Oke. Ada lagi yang belum jelas? Ayo, ada lagi yang belum jelas? Ayo, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau data flow diagram boleh berbentuk screenshot, Pak? Data flow diagram boleh. Ya, boleh screenshot, tapi kan kalau screenshot kan kurang bagus ya. Flow diagram atau flowchart. Kan kalau dari visual tinggal di copy paste ya. Itu malah lebih bagus tampilannya. Gitu. Beda dengan image ya. Kalau image biasanya resolusinya dia akan diturunkan. Ya, kalau flow diagram, kalau dari image ke Word itu resolusinya diturunkan, maka pada saat dicetak hasilnya akan jelek. Tapi kalau dari Visio langsung di copy satu bagan, dipaste di Word itu hasilnya pada saat dicetak hasilnya masih bagus. Tapi diperbolehkan, selama itu masih jelas tuh diperbolehkan. Oke, ada lagi? Ayo, ini rata-rata informasi ya, KKP itu yang ditunda, yang banyak yang nunda-nunda. Jadi banyak yang banyak yang tidak lulus gitu. Karena KKP itu bagian dari mata kuliah. Jadi kalau selesai semester ya otomatis sudah selesai gitu. Kalau nggak selesai ya berarti harus ngulang lagi gitu. Kalau bisa ini kan targetnya 6 bulan, KKP-nya itu kan 3 bulan. Nah pada saat KKP kalian udah bisa nyicil nulis bab 1, bab 2, bab 3. Jadi jangan sampai nunggu di detik-detik terakhir. Karena review di Kaprodi itu banyak. Nanti belum tentu lolos di pembimbing, nanti lolos di Kaprodi belum tentu. Kalau Kaprodi dia yang penting sesuai dengan sistematika, apa yang di panduan sudah sesuai ya udah lolos. Gitu. Oke. Ayo, mumpung masih ini. Maaf Pak, mau tanya. Ya, silakan Mas. Itu untuk perbabnya kita konsul atau gimana Pak? Itu maksudnya per bab gitu. Iya, per bab bisa lanjut atau enggak, gimana Pak? Oh, itu kembali lagi ke masing-masing dosen pembimbing. Ada yang dosen pembimbing mintanya per bab, ada juga dosen pembimbing yang masuk maunya udah sekalian aja, jadi bimbingannya sekalian. Gitu. Itu juga ada. Gitu. Jadi itu tergantung dari masing-masing dosen ya, masing dosen pembimbing. Jadi kalau ada yang dosen yang tipikalnya maunya per bab, kalau udah selesai lanjut ke bab 2, bab 2 selesai, bab 3 itu ada juga. Ada yang maunya sekaligus saja, jadi kalian bimbingan sekalian ketemu, sekalian langsung review semuanya, ada juga. Tapi kalau tipikal saya lebih enak sekaligus, jadi nggak bolak-balik gitu, nggak banyakkan bimbingan. Tapi untuk catatan, bimbingan minimal 8 ya, 8 kali ya. Oke, ada lagi? Yang lainnya, ayo silahkan. Mumpung masih ini, masih baru-barunya nanti biar langsung paham. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, mungkin untuk teknis pembekalan KKP saya cukupkan hari ini ya. Atau ada lagi yang mau saya kasih kesempatan deh? Oke, 1 menit ya. Kalau nggak ada, saya kembalikan ke moderator.
Baik, kayaknya tidak ada yang mau ditanyakan. Mungkin saya kembalikan waktu dan tempatnya ke moderator. Ya, Silakan. ya Pak, terima kasih Pak atas waktunya. Terima kasih kepada Pak Makmun telah memberikan informasi ya terkait pembekalan malam ini. Dan juga alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara pembekalan ini. Terima kasih banyak kepada pemateri, kepada mahasiswa yang sudah menyimak dari awal kegiatan sampai sekarang ya. Semoga banyak ilmu yang dapat didapat dan juga dapat diaplikasikan dalam kegiatan KKP nanti. Amin. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf jika ada kekurangan terhadap acara ini. Untuk menutup acara pembekalan ini, marilah kita membaca hamdalah. Alhamdulillah. Kata terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngopi Sal. Kopi.